فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sampai pada dhanna wa akhwatuha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dhanna wa akhawatuha. Bab dhanna dan juga saudari-saudarinya. Perlu diketahui bahwasanya kalau dalam susunan kalimat seperti ini, maka dhanna yang dia adalah fi'il dihukumi isim di sini ya. Ini dihukumi isim. Dhanna wa akhawatuha. Ini dihukumi isim, demikian juga kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, semua itu dijadikan isim semua. Semua itu dijadikan isim semua karena di sini tidak diaktifkan. Ya, jadi harus paham seperti ini, harus paham. Seorang yang belajar i'rab harus mudeng bahwasanya seperti ini dijadikan isim. Karena di sini tidak difungsikan. Dhanna di sini nggak punya fa'il, nggak punya maf'ul, nggak punya maf'ul kedua di sini, jadi nggak difungsikan. Ya, maka seperti ini yang dimaksudkan adalah kata dhanna, bukan dhanna dalam keadaan aktif. Maka mulai kemarin dari bab kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha, dalam susunan seperti itu semuanya dihukumi sebagai isim. Dan i'rabnya sebagaimana i'rab judul yang lain, bisa jadi khobar, bisa jadi mubtada, itu. Maka kana yang sejatinya dia adalah fi'il dihukumi isim. Inna yang sejatinya dia huruf dihukumi isim. Dhanna yang sejatinya dia fi'il dihukumi isim. Karena pada contoh kalimat-kalimat seperti ini, kata kana dan kata inna dan kata dhanna tidak diaktifkan, alias tidak difungsikan. Buktinya tidak diartikan. Itu rumus yang sudah saya beritahu. Kata-kata yang tidak diartikan dengan artinya itu berarti tidak diaktifkan. Maka di sini dhanna wa akhwatuha jangan diartikan dia telah mengira dan saudari-saudarinya. Salah. Ya. Di sini jangan diartikan dhanna kemudian diartikan aktif atau diartikan fungsi. Dia sedang atau dia telah mengira dan saudara dan saudari-saudarinya. Salah. Tapi diartikan dhanna wa akhawatuha dan saudari-saudarinya. Ini sepele tapi kadang tidak banyak orang yang sadar. Qala wa amma dhanantu wa akhawatuha, maka seperti ini juga semuanya dijadikan isim ini. Wa amma dhanantu, dhanantu ini isim. Kenapa? Karena dimaksudkan katanya, bukan maknanya. Dia tidak bermakna, dia tidak berfungsi di situ. Wa amma dhanantu, maka dhanantu di sini i'rabnya sebagai mubtada. Wa amma dhanantu, dhanantu di sini i'rabnya sebagai mubtada. Tapi pakai hikayah. Wa amma kana, nah itu juga i'rabnya kana mubtada. Tapi hikayah. Bukan wa amma kanu, wa amma innu, enggak, tapi pakai hikayah. Wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha, nah ini baru jumlah fa innaha, ini adalah jumlah
khabariyah. Fa innaha tansibul mubtada'a wal khabaro. Sekarang yang terakhir dari bab nawasikh adalah bab donna dan juga saudari-saudarinya. Maka donna dan juga saudari-saudarinya, kenapa di sini dirubah pakai donantu? Karena harus sudah terpenuhi dulu fa'ilnya. Jadi bab donna harus sudah terpenuhi dulu fa'ilnya. Makanya dibuatkan contoh tu. Ini cuma contoh saja tu, ini bisa donanta, bisa donanti, bisa donat, bisa donna, bisa donnu. Gitu. Ini hanya sekedar contoh. Maka ini hanya contoh karena harus terpenuhi dulu fa'ilnya. Wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Ini amalannya adalah menasabkan dua-duanya. Kalau kana merofakkan isim dan menasabkan khobar, inna menasabkan isim dan merofakkan khobar. Sekarang donna menasabkan dua-duanya. Ala annahuma maf'ulani, tapi ala annahuma di atas keberadaan keduanya itu sebagai dua maf'ul, sudah enggak diirab sebagai isimnya donna atau khabarnya donna. Tapi diirab sebagai dua-duanya sebagai maf'ul, maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Ingat, ini nanti akan diberitahu oleh syarih bahwasannya masukannya donna itu sebenarnya sudah enggak masuk dalam bab marfu'at, tapi masuk dalam bab mansubat karena bab maf'ul. Cuma karena ini untuk menyempurnakan pembahasan nawasikh. Sebenarnya bab ini masuk dalam bab maf'ul bih, mansubat. Sedangkan kita masih dalam marfu'at. Marfu'at kemarin ada 6. Fi'il fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada, khobar. Itu. Kemudian bab nawasikh. Adapun donna ini sebenarnya dia masuk dalam bab maf'ul bih. Tapi karena ini sepaket dalam bab nawasikh, ya wis disebut di sini sekalian. Disebut dalam marfu'at sekalian. Karena ini satu paket dalam bab nawasikh. Ala annahuma maf'ulani. Keduanya itu berada pada keadaan di mana keduanya adalah menjadi dua maf'ul. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Karena donna itu menuntut dua maf'ul, enggak cukup satu. Saya mengira motor, enggak cukup. Saya mengira meja, apa? Enggak bisa dipahami. Saya mengira meja ini bagus. Nah, butuh dua. Karena itu enggak cukup satu. Donantu Muhammad dan tok enggak cukup. Saya mengira Muhammad. Muhammad kenapa? Kamu kira apa? Gitu loh. Maka donna dan juga saudari-saudarinya itu butuh dua maf'ul. Satu maf'ul enggak cukup. Wahia, dan bab ini adalah saudari-saudarinya donna dan saudari-saudarinya adalah donantu. Ingat, tu di sini hanya sebagai contoh. Bisa donanta, bisa donanti, bisa donantuma. Ini cuma contoh. Karena yang dipakai adalah donna. Wahia donantu, aku mengira. Wahasibtu, sama aku mengira. Wakhiltu, aku juga mengira sama. Waza'amtu, sama. Semua ini empat ini artinya sama, menduga, mengira, menyangka. Itu. Waza'amtu, waro'aitu, nah ini lain sudah maknanya. Waro'aitu, aku melihat, aku memandang, aku berpendapat. Karena ro'a itu ada yang masdarnya itu ru'yah, melihat dengan mata kepala, dan ada yang masdarnya itu ro'yun alias memandang atau melihat dengan otak, memikirkan. Itu ro'yun. Ro'a itu ada yang masdarnya itu ru'yatun, ini kalau melihat dengan mata kepala, dan ada yang masdarnya itu ro'yun,
Kalau melihatnya dengan akal, maksudnya berpendapat. Ra'yu wa huwa ra'yu, nah itu. Wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu, alimtu saya mengetahui. Wa wajadtu dan aku mendapati. Dan ini yang tiga ini bisa cukup satu maf'ul saja. Saya melihat Muhammad. Saya mengetahui maklumat. Wa wajadtu saya mendapati, saya mendapatkan rizki. Wa wajadtu ar-rizqa. Ini cukup satu maf'ul. Bisa dengan satu maf'ul. Kalau dengan satu maf'ul maka enggak masuk dalam bab nawasih. Kalau yang artinya satu maf'ul maka enggak masuk dalam bab nawasih. Karena bab nawasih harus awalnya itu mubtada khobar. Wattakhadtu wa ja'altu, ini dua ini lain lagi. Jadi tadi 4, donantu, hasibtu, khiltu, zamtu satu grup. Ra'aitu, alimtu, wajadtu satu grup. Wattakhadtu wa ja'altu satu grup lagi. Grup beda. Yaitu maknanya merubah. Ittakhadtu saya menjadikan, wa ja'altu sama, artinya saya menjadikan. Wasami'tu dan yang keempat ini grup lain. Wasami'tu sendirian. Ini nanti yang rojih, dia enggak masuk dalam bab nawasih. Taqulu donantu Zaidan qa'iman, kamu katakan saya mengira Zaid itu berdiri. Kalau seandainya satu toh enggak cukup donantu Zaidan. Atau wahasibtu Zaidan. Atau wakhiltu Zaidan, wazamtu Zaidan, enggak cukup. Tapi kalau ra'aitu bisa, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Bedanya untuk membedakan itu satu maf'ul atau dua maf'ul itu nanti dari artinya. Kalau ingin artinya itu mendapati atau melihat, saya melihat dia seperti ini. Saya melihat dia itu seperti itu. Nah, itu dua maf'ul. Tujuannya kalau memang untuk dilanjutkan. Melihatnya ngapain? Nah, itu butuh dua maf'ul. Tapi kalau cuma sekedar hanya menyandarkan sebuah penglihatan, maka cukup satu maf'ul saja. Kalau tujuanmu memberitakan itu hanya sekedar memberitakan kamu itu melihat, maka itu cukup satu maf'ul. Ini nanti lain loh, isnadnya itu lain. Sisi pensanatannya itu lain nanti dalam sebuah kalimat itu. Saya melihat Zaid berdiri. Yang paling ditekankan itu adalah berdirinya Zaid. Tapi kalau ra'aitu Zaidan yang paling ditekankan itu kamu itu melihat. Beda atau enggak? Ini harus bisa merasakan, harus punya dzauk seperti itu. Kalau yang menasabkan satu maf'ul itu yang lebih kamu tekankan dalam memberitakan itu pokoknya kamu melihat. Penglihatanmu itu yang kamu tekankan. Oh, tadi saya melihat mobil. Nah, itu yang kamu ingin beritakan, yang kamu ingin tekankan adalah hanya sekedar nisbah penglihatan kepada kamu. Tapi kalau saya melihat mobil tadi tabrakan, itu yang paling ditekankan apanya? Tabrakannya, bukan kok penglihatannya gitu loh. Jadi itu kunci untuk membedakan kapan dia itu menasabkan satu maf'ul dan kapan dia itu menasabkan dua maf'ul. Kalau yang ditekankan itu sekedar hanya penglihatannya saja, maka itu cukup satu maf'ul, karena yang kamu ingin kamu tekankan adalah sebuah penglihatan. Tapi kalau yang ingin ditekankan adalah khobarnya, khobar dari mubtada tadi, maka dia menasabkan dua maf'ul. Ini harus bisa merasakan seperti ini, harus bisa membedakan. Jadi belajar nahwu itu harus benar-benar diresapi, jangan cuma diberitahu rumus ini nggih, diberitahu rumus ini nggih, jangan cuma nggih saja. Harus dipikir betul, harus diresapi betul. Kalau cuma belajar kaidah tok nanti cuma hafal tok. Tapi enggak ngeh atau enggak mudeng, enggak meresapi. Demikian juga alim tu. Kalau yang ditekankan hanya sekedar kamu mengetahui sesuatu,
Maka cukup dengan satu maf'ul. Demikian juga mendapati, kalau maksudnya adalah tujuannya itu sudah dapat, saya dapat uang. Wajadtu malan, saya mendapatkan uang. Kalau yang ingin kamu beritakan adalah sekedar kamu itu mendapatkan, ya cukup menasabkan satu maf'ul saja. Tapi kalau yang kamu ingin kamu beritakan itu adalah berita selanjutnya, maka dia itu menasabkan dua maf'ul. Saya mendapati uang saya masih banyak. Saya mendapati uang saya sudah sedikit. Saya mendapati uang saya sudah habis. Di situ yang lebih ditekankan itu berita tentang apa? Berita tentang mendapatinya atau tentang habisnya atau beritanya. Nah, disitulah letak perbedaan. Jadi yang ditekankan kalau menasabkan dua maf'ul itu adalah pemberitaan khobarnya, isnadul khobar kepada mubtada atau kepada maf'ul awal, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Taib nanti akan lebih jelas lagi insyaallah. Qala syari wa faqahullahu taala aqulu Aqulu al-qismu tsalitsu min nawasikhil mubtada'i wal khabar. Bagian ketiga dari nawasikh mubtada dan khabar. Donna wa akhwatuha. Al-qismu i'rabnya mubtada, donna i'rabnya khabar. Ai nadhairuha fil amal akhwatuha, sama maknanya kemarin adalah nadhairuha, sejenis atau serupa dalam masalah amal. Wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari fayansibuhuma jami'a. Dan bagian ini dia masuk kepada mubtada dan khabar dan amalannya menasabkan dua-duanya. Wa yusammal mubtada'u maf'ulan bihi awwalah. Dan mubtada ketika sudah dimasuki oleh donna dan saudari-saudarinya, maka dinamakanlah mubtada sebagai maf'ul bih pertama. Awala sebagai naat dari maf'ulan. Wa yusammal khabaru maf'ulan bihi tsaniyan. Dan khabar, sedangkan khabarnya dinamakan sebagai maf'ul bih kedua. Jadi sudah enggak ada lagi penamaan isim dan khabar. Beda dengan kana dan inna. Jadi bab isim dan khabar itu cuma kana sama inna. Adapun donna sudah sebutannya sudah lain, sudah enggak isim dan khabar lagi, tapi maf'ul dan maf'ul bi 1 dan maf'ul bi 2. Sebelumnya bait syairnya Al-Imriti, catatan kaki nomor 1. Qala Al-Imriti rahimahullahu taala, insib bidhannal mubtada ma'al khabar. Wa kullu, yang betul wa kullu bukan wa kulli. Wa kullu fi'lin ba'daha 'alal athar. Nasabkanlah dengan donna. Apa yang dinasabkan dengan donna? Mubtada beserta khobarnya, dua-duanya mansub. Insib bidonnal mubtada ma'al khobar. Sama berarti mubtada bersama khobar, dua-duanya mansub. Nasabkanlah dengan donna mubtada beserta atau sekaligus khobarnya. Wa kullu fi'lin, dan semua fi'il, seluruh fi'il ba'daha setelah donna tadi alal athar, mengikuti sama. Wa kullu fi'lin maksudnya seluruh saudarinya. Wa kullu fi'lin ba'daha alal athar. Alal athar itu mengikut jejaknya. Alal athar itu jejak. Jadi di atas jejaknya donna sama. Hasiba, khala, za'ama, semuanya mengikuti jejaknya donna, yaitu menasabkan maf'ul pertama dan menasabkan maf'ul kedua. Ini makna baitnya Al-Imriti. Wa kullu fi'lin wa kullu mubtada alal athar, muta'alliq dengan khobar. Kita kembali ke atas. Wa hadzal qismu asyaratu af'alin, dan bagian yang ketiga ini
yaitu lepas dari kana dan inna, sekarang bagian donna, ini berjumlah 10 fi'il, semuanya fi'il. Kana dan saudari-saudarinya seluruhnya fi'il. Inna dan saudari-saudarinya seluruhnya huruf. Donna dan saudari-saudarinya seluruhnya adalah fi'il. Wahya ala arba'ati aksam, 10 ini dibagi menjadi 4 jenis, 4 macam, 4 bagian. 10 tadi dibagi menjadi 4 bagian. Al-awwal, yang pertama, ma yufidud don, yaitu apa-apa yang berfaedah don. Don itu adalah prasangka yang lebih besar, itu namanya don. Kalau sama-sama antara hiya dan tidak, ini namanya syak, ragu. Kalau nggak yakin, kalau kayaknya enggak, ini namanya wahm. Jadi dalam ilmu kalam, penisbahan maklumat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ilmu atau yakin, 100%. Yakin saya bahwasanya itu merah, itu hijau. Ini namanya ilmu atau yakin. 100%. Kalau mengira don rojeh, kayaknya iya, ini lebih kuat, iya. Tapi nggak yakin, nggak sampai 100%. Tapi condong iya. Ini namanya don, prasangka. Kayaknya merah ini. Tapi dia optimis. Itu namanya don. Kalau 50%, 50-50, 50% antara iya sama tidak, ini namanya syak, ragu. Kalau pesimis, waduh kayaknya ini enggak ini. Iya apa enggak ya? Kayaknya enggak. Ini namanya wahmun, wahm. Namanya wahm. Makanya ma yufidud don, apa-apa yang berfaedah don, ya sekitar 70% atau 80% itu namanya don. Tentang penisbahan sebuah maklumat. Ai tarjihu wuqu'il maf'uli tsani, yaitu dimenangkan, tarjihu memenangkan, lebih memenangkan terjadinya maf'ul yang kedua bagi maf'ul yang pertama. Tarjiha atau tarjihu atau tarjiha wuqu'il maf'uli tsani lil maf'ulil awal. Nanti akan lebih jelas dengan contoh. Lah ini loh yang saya maksud tadi. Kalau fi'il ini menasobkan dua maf'ul, maka tujuan pemberitaan itu bukan hanya pada fi'ilnya, tapi pada khobarnya. Tadi yang saya sebutkan tadi, lebih makna ucapan itu lebih ditekankan atau lebih dititik beratkan kepada sebuah beritanya, bukan hanya pada fi'ilnya. Wa huwa arba'atu af'al, ini af'alud don, af'alu at-tarjih, yang merojihkan penisbahan maklumat. Ini ada 4 fi'il. Ahaduha donna wa hiya ummul bab. Yang belum paham nanti lihat. Perhatikan. Ahaduha donna wa hiya ummul bab. Yang pertama adalah donna, dan ini adalah induk dalam bab ini. Walihadza bada bihal musannif, oleh karena itu didahulukan karena dia induknya. Nahwu donantu Zaidan qa'iman. Saya mengira Zaid itu berdiri. Maka yang ditekankan dalam pemberitaan ini adalah berdirinya Zaid, bukan hanya pengiraan dia. Maka di sini tarjihu wuqu'il maf'uli tsani, adanya penguatan, lebih dikuatkan bahwasannya maf'ul yang kedua yaitu berdiri itu terjadi bagi Zaid, tapi nggak yakin gitu loh. Hanya sekedar don, hanya mengira, nggak yakin. Nggak 100% yakin kalau Zaid itu berdiri, tapi sekedar mengira. Saya mengira Zaid itu berdiri. Maka ini masuk dalam bab nawasikh, masuk dalam bab mubtada khobar, karena aslinya sebelum kemasukan donna
itu bisa Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Kemudian kamu ingin memberitakan bahwasanya itu sekedar dikira, saya mengira Zaid itu berdiri. Itu. Mafhum makna tarjihu wuqu'il maf'ul atsani, yaitu lebih kuat prasangka maf'ul yang kedua yaitu berdirinya Zaid itu benar-benar dikira terjadi. Tak kalau ragu, asyukku gitu. Kalau ragu, kalau 50%. Kalau yakin, alimtu, saya mengetahui Zaid itu benar-benar berdiri. Kalau di bawahnya agak ragu sedikit, donantu. Kalau 50%, asyukku. Kalau di bawahnya lagi, wahimtu. Kalau sudah tahu bahwa Zaid ternyata nggak berdiri. Gitu loh ya ikhwah. Maka ini adalah fungsinya adalah untuk menduga, mengira terjadinya maf'ul kedua bagi maf'ul pertama. Donantu Muhammadan zahiban, saya mengira Muhammad itu pergi. Maka kepergiannya Muhammad itu dikira, tidak yakin dan juga tidak ragu, tapi dikira, disangka, yaitu derajat yang lebih tinggi daripada keraguan dan lebih rendah daripada keyakinan. Itulah don. Don itu adalah derajat di bawah yakin dan derajat di atas ragu. Itu don namanya. Dan nanti kalau dalam usul fikih nanti don yang rojih yang sudah mencapai 90 sampai 95% itu sudah masuk dalam kategori ilmu. Karena semua rata-rata mayoritas syariat ini dibangun di atas don ar-rojih. Enggak semua perkara dalam agama ini kita yakin 100% semua. Ya ada yang 95%, ya ada ucapan 90, 95 ini cuma takribul faham. Jadi jangan dikritik 90 dari mana ngukur. Jangan gitu. Ini takribul faham. Jadi dalam bab syariat itu 90 atau 95 itu sudah masuk ilmu, sudah masuk yakin. Itu nanti dalam pembahasannya bukan dalam pembahasan nahwu tapi dalam pembahasan usul. Yang jelas don itu adalah tingkatan di bawah yakin dan tingkatan di atas ragu, itu namanya don. Saya mengira. Maka di sini berdirinya Zaid itu dikira, tidak diyakini dan juga bukan ragu, tapi dikira. Wuqu'ul maf'ul tsani, terjadinya maf'ul yang kedua bagi maf'ul yang pertama yaitu Zaid. Fadonna fi'lun madin nasikhun tansibul mubtada wal khabara jami'an, maka donna adalah fi'il madhi dan dia nasikh karena masuk pada mubtada khabar. Dia menasabkan mubtada dan juga khobar seluruhnya sebagai maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Wa ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan ta donan tu itu adalah sebagai dhamir muttasil menduduki tempat rafa sebagai fa'il. Wa zaidan maf'uluhal awwalu, dan Zaid adalah maf'ulnya yang pertama. Wa qa'iman maf'uluhas tsani, maf'ulnya donna yang kedua. Waqis, dan kiaskanlah ala hadzal i'rabi baqiyatal amtsilatil atiyati, dan kiaskanlah dengan i'rab yang sudah disebutkan tadi sisa-sisa contoh-contoh yang akan datang. Itu wa mithaluha minal Qur'anil Karim qaulu ta'ala, dan contoh dhanna dari Al-Qur'an Al-Karim adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma dunnus sa'ata qa'imah. Ucapannya seorang pemilik kebun yang dia sudah bangga dengan kebunnya, dia sampai mengira kiamat gak akan terjadi karena sudah asik dengan dunianya, sibuk dengan dunianya, sampai mengira hari kiamat gak akan terjadi. Wa ma dunnus sa'ata qa'imah, saya tidak mengira hari kiamat itu akan tegak. Saya mengira hari kiamat, dan saya tidak mengira hari kiamat itu akan tegak. Ngira saja enggak, berarti sangat gak yakin gitu loh. Ngira tegak saja enggak. Wa ma dun,
Jadi ini uslubnya lebih kuat daripada sekedar saya mengira hari kiamat itu enggak tegak. Itu lebih kuatan nafinya ditaruh di depan daripada bilang adunnus sa'ata ghairu qaimatin. Itu lebih kuat lagi, la adunnus sa'ata qaimatan. Itu ada rasanya sendiri-sendiri antara ucapan saya tidak mengira hari kiamat itu akan tegak dengan ucapan saya mengira hari kiamat enggak tegak. Itu lebih kuatan dalam mengingkari, itu lebih kuatan yang seperti ini. Nah, itu harus bisa membedakan karena setiap bahasa itu memiliki bobot dan memiliki kandungan yang berbeda-beda. Karena kalau bilang saya enggak ngira wae lo gak. Mengira saja hari kiamat itu tegak itu lo enggak. Berarti sangat kufur, sangat ingkar dengan tegaknya hari kiamat. Maka dalam contoh ini as-sa'ata sebagai maf'ul pertama dan qaimatan sebagai maf'ul kedua, dan itu susunan sebelumnya adalah mubtada khobar. Karena bisa dikatakan as-sa'atu qaimatun, hari kiamat itu akan tegak. Terus dikasih donantus sa'ata qaimatan, saya mengira hari kiamat akan tegak. Terus ditambahi lagi nafi ma'adunnu atau ma'donantu, saya tidak mengira hari kiamat itu akan tegak. Harus bisa membedakan antara susunan kalimat tadi. Nah, itulah tujuan utama kita belajar nahwu, yaitu supaya bisa memahami kandungan bobot makna Al-Quran. Atsani yang kedua, fi'il yang kedua hasiba, yahsabu. Bisa juga yahsibu. Kalau yahsubu, hasaba yahsubu artinya menghitung, mengkalkulasi. Hasaba yahsubu artinya menghitung. Kalau hasiba yahsabu mengira. Hasiba nahwu hasibtu bakron sodikon, saya mengira Bakar itu sebagai teman yang jujur. Sodik dikatakan teman itu karena yang jujur, bukan karena yang membenarkan. Sodikuka alladzi sodakoka la sodakok, itu ada ungkapan pepatah bahasa Arab seperti itu. Temanmu adalah yang jujur padamu, bukan yang membenarkanmu. Teman sejati adalah yang jujur kepada kita. Kalau kita salah ya dikatakan salah, kalau kita benar ya dikatakan benar. Itulah teman. Itulah teman. Bukan yang sebatas membenarkanmu. Kamu salah ya dibenarkan, kamu benar ya dibenarkan, kamu sesat ya dibenarkan. Itu bukan teman namanya. Karena itu sodik, bahasa Arab sodikun, teman, diambil dari kata-kata sodako, sodikun, karena teman itu seharusnya jujur kepada kita. Hasibtu bakron sodikon, saya mengira Bakar itu adalah teman yang baik. Wa qauluhu ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa tahsabuhum aiqadun wa hum ruqudun, dan kamu mengira para penghuni gua dalam surat Al-Kahfi itu, kamu mengira mereka itu pada bangun, aiqadun, sedang terjaga, padahal mereka itu tidur selama beratus-ratus tahun. Wa tahsabuhum, dan kamu mengira mereka itu tidur. Maka hum sebagai maf'ul pertama, aiqadun sebagai maf'ul bi kedua. Asalidu yang ketiga, yang maknanya adalah seluruhnya adalah prasangka. Nahwu khala ya kholu, artinya sama, mengira. Makanya dikatakan khayalan, khol. Saya menghayal, saya mengira. Karena hayalan itu cuma halusinasi, cuma dugaan saja hayalan itu. Karena itu dikatakan al-khoyal.
Karena dari fi'il khala yakhulu, menghayal atau mengira, menghalu. Dan ini fi'il mudhari'nya yakhulu. Tapi kalau fi'il mudhari' pakai hamzah mutakallim, ini bacanya itu kebanyakannya pakai hamzah di kasroh. Nah, ini yang keluar dari sorof. Ikholu, bukan ukholu. Atau bukan akholu. Seharusnya secara wazan yakholu maka af'alu, yaf'alu maka af'alu. Tapi ini seringnya dibaca ikholu. Maka nanti kalau membaca khola ini kalau fi'il mudhari' dan fa'ilnya itu dhamir mutakallim, ana bacanya ikholu ya, jangan bingung. Kok iso dibaca ikholu? Fa inni la ikholu kana jia. Itu. Maka bacanya ikholu. Itu yang keluar dari kaidah sorof. Khola yakholu, kalau fa'ilnya dhamir mutakallim ana, bukan akholu tapi ikholu. Boleh akholu juga boleh, tapi kebanyakannya ikholu. Sebagaimana nanti ro'a yaro, ketika fi'il mudhari'nya pakai dhamir mutakallim, itu juga seringnya uro. Bukan aro tapi uro. Jadi jangan bingung ketika nanti ketemu hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Asalitu khala. Nahwu khiltul hadiqata musmiratan, saya menghalu, saya mengira kebun itu berbuah. Musmiratan, asmaro yusmiru, berbuah. Khiltul hadiqata musmiratan, saya mengira kebun itu berbuah. Nah, ini asalnya mubtada khobar. Bisa dikatakan al hadiqatu musmiratun, kebun itu berbuah. Kemudian dimasuki khiltu. Dan khola ini enggak ada penggunaannya di dalam Al-Qur'an. Khola ini termasuk fi'il yang tidak ada penggunaannya di dalam Al-Qur'an. Ar-rabi'u yang keempat, za'ama. Nahwu za'amtu Zaidan syuja'an. Contohnya, saya mengira Zaid itu pemberani. Za'ama, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. An di situ mukhaffafah minas tsaqilah. Za'amal ladzina kafaru annahum lam yub'atsu gitu. Ini 4 fiil yang maknanya adalah don alias mengira, yaitu tingkatan di bawah ilmu dan di atas ragu, itu don. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma yufidul yakin. Yaitu apa-apa fiil-fiil yang berfaedah yakin, yaitu di atas don tadi 100% ilmu yakin. Tapi di dalam Al-Qur'an don itu juga banyak dimaknakan yakin kalau dari orang yang beriman. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ini adalah maknanya adalah bukan kok mengira-mengira tapi yakin. Don sebagai faedah bagi yang mau nyatet, don di dalam Al-Qur'an juga banyak bermakna yakin kalau dari orang beriman. Donnya orang beriman itu yakin. Contohnya itu wa dhannu alla malja'a minallah. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma yufidul yakin, yaitu apa-apa yang berfaedah yakin. Tahaqquqo. Kalau dimaknakan ini adalah dari al-yakina, tahaqquqo wuqu'il maf'ul tsani, yaitu tahaqquq. Benar-benar terrealisasikan, benar-benar hak, benar-benar ya benar.
terjadinya maf'ul yang kedua bagi maf'ul yang pertama. Wa huwa salasatu af'al, ini yang maknanya 100% ini ada 3 fi'il. Ahaduha yang pertama adalah ro'a. Dan ini yang membedakan ro'a yang nanti ada perinciannya itu, karena ro'a itu ada yang af'alul qulub, ada yang af'alul jawarih nanti. Enggak perlu disebutkan di sini. Nahwu ra'aitu sidqa munjian, saya melihat kejujuran itu menyelamatkan. Nah, ini bukan melihat mata, ya. Ini termasuk penglihatan yang batin. Yaitu pendapat tadi, saya berpendapat atau saya melihat, saya mendapati, sama semuanya. Kejujuran itu menyelamatkan. Memang betul, kalau seorang jujur insya Allah akan selamat. Tapi kalau dusta, sekuat apapun dia mencari jalan, dia tidak akan selamat, pasti akan tersungkur. Wa qawlihi ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka sesungguhnya mereka orang-orang kafir memandang, melihat bahwasannya azab Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada azab Allah dan juga kepada hari kiamat. Mereka memandang, mengiranya masih sangat jauh, alias mustahil, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ba'idan ay mustahilan. Wa narahu qariba, sedangkan kami atau orang-orang mukmin melihatnya, meyakininya sangat dekat. Jadi kembali kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala itu masih jauh, bahkan mustahil, enggak ada, karena mereka kufur, mereka ingkar dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin maka dia percaya betul. Dan lihat ada kata-kata qoriban, dekat, sejauh apapun itu, masih selama apapun, kalau dia itu akan terjadi, pasti akan terjadi, maka itu dekat. Wes, pokoknya gitu. Kematian itu dekat. Masih 10 tahun, 20 tahun, 30, pokoknya yang akan terjadi itu pasti dekat. Yang pasti akan terjadi itu dihukumi dekat, karena sama saja. Karena itu dikatakan wa narahu qariba, kami memandangnya sangat dekat, azab Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kiamat. Maka perhatikan wasyahid, dan yang bukti yang dipakai di sini wasyahid, syahid itu adalah kata yang dimaukan. Itu loh. Syahid fiha, yang membuktikan, bukti yang dipakai atau syahid. Contoh yang dijadikan sebagai syahid adalah qaulu ta'ala wa narahu qariba. Naro yang kedua, bukan naro yang pertama. Perhatikan. Kenapa? Kenapa yang maknanya yufidul yakin itu hanya naro yang kedua, sedangkan ro'a yang pertama itu bukan bermakna yakin? Karena fa'innaha bimaknal yakin, karena yang kedua itu maknanya adalah yakin, ay na'lamuhu, karena dari orang yang beriman. Bikhilafil awal atau bikhilafil ula, lain dengan yarawnahu yang pertama. Fa'innaha bimakna don. Ro'a di sini yang pertama bimakna don, hanya sekedar mengira. Mereka mengira hari kiamat itu jauh. Kenapa bimakna don? Karena pada hakikatnya dekat. Nggak mungkin. Perhatikan, ini termasuk istidlal yang jeli. Antara satu hal nggak mungkin memiliki dua sifat yang bertentangan, ya atau enggak? Ini kalau yang benar mana? Yang qorib atau yang ba'id? Kalau yang benar yang qorib, maka yang ba'id pasti salah. Kalau yang benar ba'id, yang qorib pasti salah, gitu loh. Ayo berpikir. Ini tentang satu kejadian, yaitu azab Allah dan hari kiamat. Ada dua versi. Versi yang pertama mengiranya mustahil atau mengiranya jauh, yaitu anggapannya orang-orang kafir.
Versi yang kedua adalah anggapannya adalah keyakinannya seorang mukmin bahwasanya dia adalah dekat. Antara jauh dan dekat ini bertentangan dan gak mungkin satu benda, satu perkara memiliki dua sifat yang bertentangan dalam satu waktu. Maka ini harus salah satu harus ada yang batil. Dan tentu yang batil di sini adalah yang pertama. Lah, apabila pendapat yang pertama ini batil, maka ro'anya itu harus diartikan sebagai don. Gak mungkin sebagai ilmu kok batal, ilmu kok salah. Kalau nggak sesuai dengan kenyataan itu bukan ilmu namanya. Makanya di sini dikatakan fa inna bimakna don. Lah ini termasuk jeli dan juga termasuk bagus dalam membuat contoh. Ahsana asy-Syaikh Ahmad bin Tsabit di dalam membuat contoh ini karena ada faedah ini. Maka yaro yang pertama itu harus diartikan don. Kenapa? Karena nggak mungkin ilmu. Karena ilmu itu nggak mungkin salah. Ilmu itu nggak mungkin salah karena ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi. Kalau salah itu berarti bukan ilmu, itu namanya dugaan. Kalau kita meyakini, oh kayaknya daun itu warnanya merah, warnanya hijau, padahal warnanya kuning, berarti bukan ilmu itu don. Turun di bawah derajat ilmu, di mana derajat ilmu adalah yakin. Paham? Di sini bisa memahami? Ya, sekali-sekali mikir yang sulit gini loh biar nggak manja. Asa otaknya untuk mikir-mikir yang sulit-sulit seperti ini. Fa inna bimakna don. Kenapa alasannya bisa bimakna don? Karena nggak mungkin bimakna ilmu juga. Yang ba'id ilmu, yang qorib juga ilmu, nggak mungkin. Harus salah satunya dipilih. Kalau yang ilmu itu yang qorib, yang betul, yang sesuai dengan kenyataan itu adalah azab Allah itu dekat, berarti dugaan bahwasanya adab Allah jauh itu bukan ilmu, itu pasti sudah prasangka, bahkan keraguan, bahkan waham. Bagi yang pemula cukup tahu bahwasanya ma yufidul yakin, bagian yang kedua adalah maknanya itu yakin. Kalau yang pertama tadi kan maknanya itu kan prasangka, kalau yang kedua maknanya yakin. Atsani, yang kedua, dari bagian yang kedua lagi. Alima. Nahwu alimtu Muhammadan shadiqon. Saya mengetahui Muhammad itu adalah orang yang jujur. Ini maknanya sama dengan ro'a tadi. Alimtu Muhammadan shadiqon. Saya mengetahui Muhammad itu adalah orang yang jujur. Maka ini yakin. Sebagaimana ro'a tadi maknanya juga yakin. Asal itu yang ketiga wajada, mendapati. Namanya mendapati ya sudah langsung di depan mata. Ini sudah bukan hanya ilmu tapi ini sudah hakul yakin kalau sudah mendapati. Karena tingkatan itu ada yang ilmu yakin, sekedar mengetahui, belum lihat, terus ada yang ainul yakin, dan ada yang hakul yakin, sudah benar langsung mendapati, merasakan betul. Nah itu namanya hakul yakin. Kalau kita meyakini surga dan neraka baru ilmu yakin. Kalau nanti sudah melihat, belum memasuki, namanya ainul yakin. Sudah memasuki dan sudah merasakan, namanya hakul yakin. Kalau wajada ini sudah hakul yakin, sudah mendapati. Jadi yang kedua tadi kan ada tiga. Wajada ini adalah hakul yakin, alima itu ilmu yakin, ro'a. Tapi ro'a tadi sayangnya adalah bukan melihat mata kepala tapi pakai mata hati. Nahwu wajadtul ilma nafi'an. Contohnya saya mendapati ilmu itu bermanfaat. Saya mendapati ilmu itu bermanfaat. Wa qouli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah telah mendapatimu dalam keadaan ail, dalam keadaan fakir, dalam keadaan butuh.
lalu Allah Subhanahu wa taala memberikanmu kecukupan. Lihat, ayat ini memuat faedah yang sangat besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah dahulunya sebagai anak yatim piatu dari kecil. Apa fungsinya coba? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah dalam keadaan yatim sejak kecil? Beliau adalah ail, fakir. Sejak kecil beliau adalah ayah ibu nggak punya, kasihan sekali. Sejak kecil beliau keadaannya sangat memprihatinkan, tapi ketika tumbuh menjadi dewasa beliau adalah pemimpin umat dan seorang rasul, manusia yang paling mulia. Salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala sejak kecil ingin menanamkan mental yang sangat besar. Sejak kecil diajarkan supaya tidak bergantung pak bu, tidak bergantung bapak ibu, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didikan yang bagus kepada seorang anak sejak kecil itu harus jangan dimanja. Ini kalau dimanja tumbuhnya jadi memble. Sejak kecil harus dididik dengan mental yang kuat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil beliau adalah yatim piatu, nggak ada pak, nggak bisa bilang pak, nggak bisa bilang bu. Kalau anak kita biasakan untuk segalanya pak bu, pak bu, pak bu terus sampai besar pun masih balita namanya. Pak bu terus. Bapak minta bapak, ibu. Itu. Demikian juga wawajadaka ailang, Allah mendapatimu dalam keadaan ail, dalam keadaan butuh. Maka Allah pun memberikan kecukupan. Di sini para ulama menyebutkan maknanya ada yang mencukupkan dengan Abu Thalib ketika masih kecil, ketika berdakwah di awal Islam, mencukupkan dengan para sahabat. Dan pendapat yang ketiga adalah mencukupkan dengan qanaah, dengan hati yang kuat, sehingga Rasulullah SAW antara batu dan emas bagi beliau sama. Inilah ghina, inilah kekayaan, dan inilah kecukupan yang sesungguhnya. Kecukupan kapan engkau kaya? Ketika kamu sudah merasa cukup dan gak butuh pada apa-apa. Karena kekayaan itu tanpa sesuatu, bukan dengan sesuatu. Fa'agna, Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah sebagai seorang yang kaya dengan hati beliau, dengan sifat qanaah beliau, sehingga antara batu dan emas tidak ada bedanya di mata beliau. Wa wajadaka ailan fa'agna, syahidnya adalah wa wajadaka, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu kembali kepada Allah, maf'ul bi pertama ka, ailan maf'ul bi kedua. Dan Allah mendapatimu itu, kamu itu fakir. Allah mendapati kamu itu fakir. Itu loh, ngartikan secara letterleknya seperti itu. Allah mendapatimu itu fakir. Sebagaimana juga ucapan Rasulullah SAW memuji kepada seekor kuda, wajadtuhu bahro, saya mendapatinya bagaikan ombak lautan. Sebenarnya mau tak selesaikan, tapi itu tadi cukuplah untuk beberapa fawaidnya, beberapa yang perlu dihafal dan perlu diresapi. Jadi saya tekankan, kalau belajar itu jangan cuma ya saja. Kalau nggak masuk atau nggak logis, bantah saja gitu loh. Itu namanya orang yang paham. Jadi jangan cuma iya saja. Kalau ada penjelasan saya yang nggak masuk, atau penjelasan dari guru yang nggak masuk, atau nggak logis, atau nggak masuk di akalnya, dipikir, dibantah, ditanyakan, gitu. Demikian juga belajar seperti ini. Kenapa kok menasobkan dua maf'ul? Kenapa kok nggak satu maf'ul saja? Diangan-angan sendiri cukup nggak kalau cuma satu maf'ul? Diangan-angan dewe loh. Kok nek diangan-angan dewe, kok ketemu dewe, nggak perlu dikasih tahu, itu sudah ketemu sendiri kalau mau berpikir. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Dan untuk PR-nya, cari mubtada dan khobar. Surat apa ya?
Cek tak dilekno sing akeh mubtada khabare. Nah, ini saya anggap selesai. Sebentar nanti tak carikan PR-nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Halaman pertama surat At-Taghabun. Wes. Surat At-Taghabun. Satu halaman pertama. Cari mubtada khobar, entah itu yang khobarnya mufrad, khobarnya jumlah, khobar sibul jumlah. Awas ada takdim takhir, ada mubtada di depan, mubtada di belakang. Kalau cari mubtada khobar, usahakan pakai Quran terjemahan per kata biar betul. Kemarin itu yang surat Al-Isra itu apa itu? Domir anta, yang betul domir antum. Itu karena wawul jamaah. Kalau domir anta ketemu nun taukid lah di fathah. Karena nggak lihat. Tapi di Al-Quran itu memang yang kalian itu diartikan kamu semua memang. Itu termasuk kesalahan terjemahan bahasa Indonesia. Yang kalian itu semuanya diartikan kamu. Mungkin supaya mungkin sastra dalam bahasa Indonesia lebih syahduan kamu daripada kalian. Wallahu alam seperti itu. Pokoknya surat At-Taghabun halaman pertama dicari mubtada khobarnya. Ingat ya, setelah mausul, setelah alladzi, ma yang mausulah itu pasti ada kebanyakannya mubtada khobar. Hati-hati. Baik.